Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama aku Anindita. Anin mau bercerita Nabi Yunus dan ikan nun. Suatu hari Nabi Yunus berputus asa. Dakwahnya tak didengar warga Ninawa. Nabi Yunus pun sedih. Lalu Nabi Yunus pergi dengan perahunya hingga dimakan paus ikan nun namanya. Nabi Yunus bertobat dan berdoa. Allah perintahkan ikan nun melepaskan Nabi Yunus. Nabi Yunus pun keluar dengan selamat. Akulah ikan nun, paus yang besar, hewan laut terbesar, kuat dan hebat. Senangnya hatiku Allah ciptakan, kisahku tertulis dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keseharian kita selama bulan Ramadan, cek. Selamat menyaksikan. Kita mau main di rumahnya Hauri. Kita samperin yuk. Assalamualaikum Hauri, main yuk. Meminta untuk Hauri dan Abel cari Rusia. Isya suruh aku dan Hauri mencari Rusia. Aku pun bisa menjawab, aku menang. Karena aku menang, aku meminta mereka untuk cari Cina. Ya, aku kalah. Aku menang, sekarang aku meminta Abel dan Keisha mencari Libya. Aku kalah, aku dicemongin deh. Kita pun bersegera untuk sholat di masjid. Kita lagi sholat, jangan berisik ya. Habis sholat zuhur, kita mengaji bareng-bareng. Sebagian makan sahur, marinya kita berdoa dan kita bersyukur agar dibukakan pintu surga. Sekian dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Perang Khandaq. Perang Khandaq disebut juga dengan Perang Al-Ahzab. Terjadi di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Nama Khandaq diambil dari bahasa Persia yang artinya digali atau parit. Pertempuran ini dipelopori oleh pasukan gabungan antara kaum kafir Quraisy, Mekah, suku-suku Arab lainnya, dan Yahudi Bani Nadir. Penyebab terjadinya Perang Khandaq dimulai ketika Islam di Madinah yang semakin meningkat. Hal ini dianggap mengancam ajaran Yahudi dan agama kaum Quraisy di Jazirah Arab yang sudah lebih dahulu ada. Apalagi kaum Yahudi telah diusir dari Madinah karena telah mengkhianati perjanjian Madinah dan mereka terpaksa tinggal di Khaybar.
Pasukan Muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan pasukan musuh dipimpin oleh Abu Sufyan. Pasukan Muslim berjumlah 3.000 orang, sedangkan pasukan musuh berjumlah 10.000 orang. Untuk melindungi kota Madinah dari serangan musuh, Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi yang berasal dari Persia, memberikan ide untuk membuat parit. Parit itu memiliki panjang 5 km di bagian utara kota Madinah, kedalaman 3 meter, dan lebar hampir 5 meter. Proses penggalian itu sangat sulit, berlangsung di musim dingin. Apalagi pada saat itu makanan sangat sedikit, sehingga banyak yang kelaparan. Pada saat pasukan musuh datang ke lokasi perang, mereka sangat terkejut melihat parit tersebut. Mereka berusaha keras untuk dapat melewati parit tersebut, namun tidak berhasil. Pasukan musuh yang menggunakan kuda tidak bisa melewati parit-parit tersebut. Hanya sebagian kecil pasukan musuh yang bisa melewatinya. Salah satunya Amr bin Wad. Pasukan Amr bin Wad lalu bertempur dengan pasukan Ali bin Abi Thalib dan dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah berperang selama 27 hari, akhirnya pasukan kafir menyerah dan pulang meninggalkan kota Madinah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan di kota pulang, makan ubi di rumah teman. Ayo teman-teman, kita dengarkan kisah Khalifah Utsman bin Affan. Sobat Khalifah Utsman bin Affan merupakan sahabat Nabi sekaligus pemimpin yang peduli kepada rakyatnya. Kepedulian Khalifah Utsman benar-benar dibuktikan dengan kerja nyata. Berikut ini salah satu kisahnya. Suatu hari Khalifah Utsman bin Affan tidak melihat wanita yang selama ini dilihatnya. Utsman pun datang menemui keluarganya sambil bertanya, "Kenapa aku tidak lagi melihat si Fulan?" Keluarganya pun menjawab, "Wahai Utsman, ia telah melahirkan anak laki-laki malam ini." Mendengar berita itu, Khalifah Utsman segera memberikan pakaian dan uang 50 dirham sambil berkata, "Bawalah uang dan pakaian ini untuk perempuan yang melahirkan itu. Tahun depan aku akan menambahkan hingga menjadi 100 dirham." Tahukah kamu, pada masa khalifahnya, untuk pertama kalinya Al-Quran ditulis dalam satunya mushaf. Penulisan Al-Quran di masa kekhalifahan Utsman disesuaikan dengan tulisan memberikan tanggung jawab penulisan ini kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Ash, dan Abdurrahim bin Haris bin Hisham. Sekian dari kisah Khalifah Utsman bin Affan. Beli ketoprak sambil minum es kelapa. Bila ada salah dan lepas, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ahmad Yasin.
Saya akan menceritakan sebuah kisah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjudul Ukasyah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A. Suatu ketika, menjelang wafatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Kepada mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan pesan. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku merupakan nabi, pemberi nasihat, dan mengajak kepada Allah atas izinnya. Bagi kalian, aku tidak berdaya seperti saudara yang sebapak dan seibu. Sesungguhnya, aku akan pergi menemui Allah. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua. Adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia. Sabda beliau. Mendengarkan itu, seluruh sahabat diam, tak berucap sepatah kata pun. 3 kali berturut-turut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan tersebut. Tiba-tiba, berdirilah seorang sahabat. Namanya, Ukasyah. Dia lantas menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya, Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasyah." Ukasyah kemudian menuturkan kesaksiannya pada waktu perang Badar silam. Dia mengingat, saat itu unta yang ditungganginya tiba-tiba lepas kendali, sehingga mendahului unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, Ukasyah sempat sedikit keluar dari rombongan pasukan muslimin. Ketika aku turun dari untaku dan mendekat ke arah engkau, saat itulah mendadak engkau mengayunkan cambuk, sehingga mengenai tubuhku. Aku tidak tahu saat itu, apakah engkau bermaksud mencambukku atau unta, tutur Ukasyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami duduk perkaranya. Maka beliau meminta Bilal untuk mengambil sebuah cambuk dari Fatimah di rumahnya. Putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat heran, untuk apa Bilal meminta cambuk, sedangkan yang disuruh tidak menjelaskan apa-apa. Di masjid, para sahabat sudah berkerumun. Mereka sesungguhnya menahan amarah terhadap Ukasyah. Mengapa pria ini sampai tega meminta qisas, yakni hendak menghukum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cambuk? Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bertindak tegas. Balasan sudah semestinya ditunaikan. Jangan sampai ada hal itu menjadi perkara di akhirat kelak. Ketika Bilal sampai, maka diserahkanlah cambuk itu kepada Ukasyah. Abu Bakar dan Umar segera menghadang sahabat itu. "Wahai Ukasyah, ambil cambuk itu dan biarkan aku yang dicambuk. Kami tidak rela engkau mencambuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," kata mereka hampir bersamaan. "Duduklah kalian, sesungguhnya Allah telah mengetahui kedudukan kalian berdua," perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya Abu Bakar dan Umar sebenarnya. Semua sahabat dan kaum muslimin di sana ingin menjadi pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sasaran cambuk Ukasyah. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjatuhkan instruksi. "Ukasyah, cambuklah aku. Lakukanlah bila benar aku pernah berbuat salah kepadamu," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah, sewaktu engkau mencambukku pada waktu perang Badar, tubuhku saat itu tidak ditutupi kain," terang Ukasyah lagi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melepas bajunya, sehingga tampak kulit punggung dan perut beliau. Seluruh sahabat menampakkan wajah tidak suka akan perbuatan Ukasyah ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka padamu." Ukasyah langsung menghambur menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh, kemudian ia peluk tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seerat-eratnya. Sambil menangis sejadi-jadinya Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafku aku, mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu. Karena sesungguhnya aku tahu tubuhmu tidak akan dibakar oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senyum berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasyah." Semua sahabat meneteskan air mata, kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.